Shalom, jumpa lagi dengan saya, Anatunya, podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Di episode 2 ini, tema kita adalah 16 hari kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebelumnya, kali ini saya ingin memperkenalkan tim multimedia dari Jemaat GKI Yahim, karena kami tidak sendirian, kami dibantu oleh adik-adik dari PAM GKI Yahim. Di sini ada Brian. Terima kasih Brian untuk selalu setia bersama dengan kami, mendukung kami. Di episode 2 ini kami kedatangan tamu. Bintang tamu kita di episode 2 ini adalah seorang perempuan. Ini spesial karena memang yang datang ke sini orang-orang spesial, dan hari ini ada juga orang spesial yang bersama-sama dengan kami dan adalah seorang perempuan. Beliau adalah seorang pendeta GKI di Tanah Papua yang saat ini sedang bekerja sebagai staf di KPKC Kantor Sinode GKI di Tanah Papua. Telah hadir di sini Pendeta Magda Kavia. Ya. Shalom, Adik Pendeta. Mungkin saya panggil Adi saja ya, Adik Pendeta. Shalom Kakak, terima kasih. Terima kasih bisa ada waktu untuk datang ke podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Sebelum kita lanjut dengan perbincangan tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, karena tadi saya ada menyebut tentang KPKC dan Pendeta Magdas saat ini sedang bekerja sebagai staf di KPKC. Mungkin sobat pendengar di luar sana ingin tahu, dan kita semua pasti ingin tahu apa itu KPKC, kemudian apa yang dikerjakan, lalu apa kaitannya terhadap 16 hari kekerasan terhadap perempuan yang menjadi tema kita di siang hari ini. Oke, terima kasih Kakak Ana, dan secara khusus untuk P3W yang hari ini mengundang kami dari KPKC, dan saya mewakili KPKC untuk ada siang ini bersama-sama dengan teman-teman di P3W, secara khusus yang bagian mengurus podcast P3W. Puji Tuhan sekali bahwa kami bisa diundang untuk mengisi di seri kedua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Ana, saya Pendeta Magda, sehari-hari bertugas di KPKC Sinode GKI di Tanah Papua. KPKC sendiri mulai ada dan bekerja bersama-sama dengan gereja sejak sidang Sinode tahun 2000 di Sorong, dan diputuskan bahwa bidang ini ada, dan bidang ini membawai bekerja untuk isu-isu pelanggaran HAM dan lingkungan hidup. Secara ini KPKC lahir karena ikut dari sidang Dewan Sedunia, bahwa kalau di tingkat di dunia dia lebih dikenal dengan GPIC karena kita mengindonesiakan Justice, Peace and Integrated. Karena kita mengindonesiakan, jadi KPKC itu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sehingga kami bekerja fokus untuk isu-isu pelanggaran HAM dan juga lingkungan hidup. Yang kami lakukan di KPKC ada bidang-bidang dikoordinir oleh satu kepala bidang, yaitu Pendeta Dora Balubun, dan kami staf ada sekitar 5 orang dan masing-masing bertugas di bidang masing-masing. Ada advokasi dan litigasi, dan non-lit itu langsung dikoordinir oleh Pendeta Dora. Terus bidang masyarakat adat dan perempuan saya sendiri, lingkungan Kori, terus ada teman WIPI di bagian administrasi. Kita bekerja untuk melihat situasi dan kondisi perempuan Papua secara khusus, tetapi saya untuk situasi perempuan, karena kita melihat mekanisme
PBB yang kita pakai juga selain soal situasi-situasi pelanggaran HAM yang harus kita laporkan, tetapi juga situasi perempuan yang di-include di dalam CEDAW. Karena negara Indonesia telah meratifikasi CEDAW, sehingga apa yang menjadi di situ kita juga lihat. Dan KPKC melakukan lobby dan kampanye. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan 16 hari anti kekerasan, karena di bidang KPKC juga ada lobby dan kampanye, kita mengkampanyekan atau menyuarakan apa yang terjadi di Papua saat ini lewat kerja-kerja yang telah kita lakukan. Iya, kalau melihat penjelasan tadi, berarti jelas sekali bahwa ada kaitan antara apa yang dikerjakan oleh KPKC dengan apa yang menjadi tema kita siang hari ini. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 16 hari ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Iya, 16 hari ini kita startnya dari tanggal 25 November yang diawali dengan memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional, dan 29 itu hari WHRD atau hari pembelahan untuk membelah HAM, terkait untuk di situ ada laki-laki dan perempuan, jadi semua yang bekerja untuk masalah-masalah kemanusiaan. Dewa juga memperingati, itu satu penghargaan bagi mereka. Tetapi juga 1 Desember itu hari AIDS sedunia. Terus ada beberapa hari yang akan dilakukan sampai puncak di tanggal 10 atau Hari HAM Internasional, itu menjadi puncak, sehingga dihitung ada 16 hari. Tapi sebenarnya ada 2 hari plus nanti di tanggal 19 dengan tanggal 22. Kalau 22 diperingati sebagai hari Ibu atau Hari Mama. 22 Desember. Jadi itu selalu ada 2 plus di sesudah 16 hari anti kekerasan. Berarti hari ini tanggal 20, berarti kita ada di hari kelima. Iya. Hari kelima dalam agenda 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ya. Iya. Dia 30 sekarang, berarti ada hari kelima. Benar. Iya, hari kelima ya. Iya. Baik. Kalau begitu itu agenda-agenda yang mau direncanakan, dibuat mulai dari tanggal 25 sampai dengan 10 Desember. Apakah agenda ini menjadi bagian dari agenda besar untuk Tanah Papua atau Kota Jayapura atau GKI sendiri? Ya, kalau terkait dengan kampanye 16 hari anti kekerasan, kami KPKC biasanya bergabung dengan teman-teman koalisi. Jadi ada teman-teman koalisi perempuan bergerak dan mereka yang berkoordinir untuk mengagendakan beberapa kegiatan dalam rangka memperingati kampanye 16 hari ini, sehingga bisa teratur. Memang kalau di waktu-waktu sebelum kampanye 16 hari ini dikoordinir oleh kalau secara nasional Komnas Perempuan. Terus di wilayah-wilayah, dan ada satu tema khusus yang diangkat secara nasional untuk digerakkan dan disuarakan secara bersama-sama. Tetapi di beberapa tahun belakangan ini, kami teman-teman Koalisi Perempuan Papua bergerak untuk selamatkan manusia Papua. Kita melihat tema-tema khusus lagi ke apa yang menjadi kebutuhan di kita Papua secara khusus, dengan isu dan masalah-masalah yang terkini yang selalu terjadi, sehingga tahun ini kita mempunyai tema sendiri dalam menggerakkan kampanye dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman koalisi ini. Jadi kita gabung. Memang kalau secara khusus kita bikin untuk gereja ini belum. Biasanya teman-teman di P3W sendiri, atau kemarin kita lihat itu baru awal, bagi saya awal yang sangat baik, melibatkan Biro Perempuan, Sinode GKI, P3W, dan kita juga koalisi ada untuk mengisi, dan kami sangat berterima kasih untuk Biro Perempuan dan P3W yang memberikan kesempatan untuk kita koalisi juga bergabung di situ untuk
menyuarakan bahwa sebenarnya kegiatan ini dia setiap tahun ada, sehingga ini membutuhkan gerakan bersama semua perempuan yang ada di tanah Papua. Secara khusus untuk kita yang ada di Jayapura dan menyeluruh, dan memang sebenarnya ada kerinduan bahwa ini menjadi satu bagian penting yang bisa dilihat oleh Biro Perempuan dan gereja, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi mari kita sama-sama melihat itu karena ini penting. Tadi ada Pendeta Magda ada bilang persoalan. Ya. Jadi maksudnya setiap tahun koalisi, maksudnya dalam koalisi itu melihat persoalan yang muncul lalu diangkat untuk disuarakan. Ya. Kalau untuk tahun ini kira-kira persoalan apa saja? Ya, untuk tahun ini karena kita Papua telah membuat satu tulisan dan di bulan 25 Oktober kemarin kita memasukkan dan dibaca secara resmi di sidang Komite Sedau. Jadi ada 10 yang kita lihat yang menjadi persoalan perempuan Papua itu yang kita angkat. Yang paling kita tekan di dalam laporan kita terkait dengan isu IDPs atau isu perempuan dan anak di wilayah pengungsian. Yang pengungsian antara prakonflik dan konflik. Ini kalau kita lihat dari 2018 sampai sekarang kasus Nduga, terus dia pindah lagi di kasus Intan Jaya, dan saat ini Maibrat. Secara khusus untuk kita GKI, kasus di Aifat ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Karena di situ ada 19 jemaat kita. 19 jemaat kita dan 5 jemaat yang beribadah, 14 jemaat tidak beribadah. Di dalam setiap jemaat itu ada perempuan dengan anak. Dan saat ini mereka ada di wilayah-wilayah pengungsian. Ada sebagian yang paling terbesar di wilayah pelayanan Bakal Klasis Aitinho. Tapi juga ada yang masih di hutan. Nah itu yang memang membuat kita melihat bagaimana perjuangan dari mama-mama dengan anak-anak yang ada di hutan untuk bertahan hidup. Itu yang kita rasa bahwa penting untuk diangkat. Jadi memang di kampanye kita kali ini mengangkat setiap apa yang dikerjakan oleh teman-teman koalisi, tetapi kita fokus untuk mengkampanyekan apa yang sudah kita tulis di dalam laporan Sedau, sehingga itu menjadi perhatian. Karena itu ada tanggapan dari negara-negara terkait laporan yang kita dan dia lebih menekan untuk bagaimana negara melihat hak-hak masyarakat adat, perempuan adat dan dia punya komunitas. Karena kita lihat situasi Papua, peralihan fungsi hutan itu sangat berdampak untuk perempuan Papua. Karena skala pertanian skala besar itu sangat merusak hutan yang sehari-hari menjadi tempat makan bagi kita berkebun, dan yang mengelola dan merawat semua itu kebanyakan perempuan yang berperan di situ. Dia melihat bagaimana ketika dia berkebun sudah habis, dia tahu tempat mana yang harus dia pindah. Dia melakukan di situ lagi. Tetapi ketika kalau ini sudah dipegang habis, dia akan cari tempat yang lebih jauh lagi. Dan saya belajar di sini, saya lihat bahwa perempuan sangat luar biasa. Mama-mama kita di kampung, dorang punya kreativitas lokal itu sangat luar biasa. Dalam arti, walaupun sudah dapat kayak begini, mereka pasti punya cara tersendiri untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa mendapat makanan untuk anak dan suami di rumah. Walaupun mereka jalan jauh, mereka berkebun jauh, mereka mencari air bersih jauh, tetapi mereka cukup tegar, kuat untuk bangkit. Hal-hal ini yang kita coba mendokumentasikan, kita melihat dan kita menyuarakan apa yang menjadi persoalan perempuan Papua. Iya, kalau dilihat maksudnya isu ini kan isu yang sudah muncul dari tahun-tahun lalu. Tetapi di tahun ini kita tetap angkat ya, menjadi isu yang harus disuarakan terus. Ya benar. Memang kalau kita lihat isu yang memang selalu diangkat,
karena bagi kita ini harus tetap dikembangkan terus, gemakan terus, disuarakan terus supaya orang bisa melihat bahwa memang benar ada persoalan di tanah Papua secara khusus untuk perempuan Papua. Apa yang disampaikan oleh Kak Ana memang benar. Kalau bicara tentang isu lingkungan dan sebagainya itu banyak laporan, tetapi spesifik situasi perempuan Papua ini tidak banyak. Ini tidak terlalu banyak sehingga kita coba melakukan dokumentasi baik yang dilakukan oleh teman-teman koalisi, tetapi secara khusus kami KPKC, Elsam dan Ajar dengan PWG kita membuat 2 laporan khusus untuk situasi perempuan. Yang saya ada di sini dan yang terbaru, burung pun tak ada lagi. Itu suara perempuan mama-mama di Kebar dengan burung pun tak ada. Mereka menggambarkan hutan rusak itu, lihat dari burung sudah tidak ada lagi bersuara atau tidak ada lagi. Padahal dulu alam cukup indah dan banyak kekayaan, mereka bisa dengar suara-suara burung. Tapi hari ini burung sudah tidak ada karena hutan sudah dibongkar. Itu gambaran dari mama-mama di Kebar, mereka melakukan kata-kata dengan kiasan-kiasan yang menurut saya dia punya makna sangat dalam. Kalau untuk tahun ini sendiri, mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 10 nanti, itu agendanya apa? Ya, kalau yang saya lihat dari jadwal teman-teman, ini ada beberapa agenda kegiatan yang akan dilakukan. Kemarin ada beberapa pemutaran film di Jayapura sini. Di Jayapura di beberapa asrama. Terus juga ada di waktu buka bersama-sama dengan teman-teman P3W dan Biro Perempuan di Sinode, kantor Sinode di Gedung Graha. Terus tanggal 27 itu ada kegiatan di kantor Elsam. Besok juga ada kegiatan pameran buku dengan gambar atau foto. Terus tanggal 2 dan 3 itu ada, tanggal 2 itu kita bicara tentang lembar fakta dari laporan Sedau. Itu rencana jam 9 sampai selesai di aula P3W. Sama tanggal 3 itu ada beda buku tentang buku burung pun tak ada lagi. Sama itu waktu yang sama di tempat yang sama tanggal 3 di P3W. Terus tanggal 4 itu ada senam bersama dan konser musik serta pameran pameran noken. Karena teman-teman lagi kumpul noken dan kita sampaikan siapa yang mau taruh noken, dia harus buat cerita tentang noken itu, menjelaskan noken itu asal dari mana dan dia punya fungsi apa sehingga orang bisa tahu. Karena kita Papua nih hampir semua ada noken dan masing-masing daerah atau wilayah punya jenis-jenis noken sendiri. Sehingga kita mau mengenalkan tentang noken itu. Itu pas tanggal 4 karena itu pas hari noken internasional. Terus tanggal 6 Desember itu ada diskusi ruang aman bagi perempuan. Itu juga di asrama mahasiswa. Terus tanggal 6 juga ada seminar dan workshop tentang membangun gerakan perempuan di Papua. Terus tanggal 6 juga ada lapak buku dan pameran buku dan foto. Sementara untuk tanggal 10, karena kita akan bersama-sama dengan rencana yang sudah disampaikan lewat seruan seruan moral yang disampaikan oleh Dewan Gereja Papua, bahwa nanti tanggal 10 itu ada aksi bersama, semacam jalan salib dan KKR bersama untuk situasi Papua. Jadi kita bersama-sama di situ. Melibatkan denominasi gereja. Iya. Dan rencana memang sore ini akan rapat lagi untuk membicarakan rencana itu. Kalau itu menarik sekali agenda-agendanya. Kalau dilihat dari setiap agenda itu nanti yang terlibat di dalam setiap agenda ini, apakah orang muda? Tadi kan kita bicara ini tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki dan perempuan sebagai satu kesatuan keutuhan ciptaan. Ya. Itu ya nanti yang dilibatkan apakah orang muda saja ataukah
seperti apa? Iya, yang dilibatkan ini sebenarnya tidak membatasi siapa saja bisa terlibat, tetapi kita punya target juga akan lebih banyak sasarannya kelompok muda untuk melihat bagaimana mengajak mereka kelompok muda sekarang untuk lebih peduli dengan persoalan dan situasi yang terjadi di tanah Papua, sehingga mereka ada punya referensi atau ada punya pengetahuan bahwa oh iya benar, saya saat ini memang ada di Saman yang terlihat aman-aman saja, tapi sebenarnya ada persoalan yang cukup banyak di tanah Papua yang mengajak kita untuk sama-sama melihat hal ini. Jadi di beberapa, misalnya kayak kami beda buku nanti, ya, Burung Pun Tak Ada Lagi, kita coba mengalih bahwa ini yang nanti jadi penanggap itu generasi-generasi muda, melihat bagaimana mereka melihat laporan buku ini seperti apa, sehingga mereka bisa kasih masukan-masukan terkait buku yang sudah ada, tapi melihat gambaran apa gambaran mereka setelah mereka membaca buku ini. Iya. Ini dalam setiap agenda, maksudnya ini kan nanti akan ada pertemuan-pertemuan. Ya. Apakah pertemuan ini pertemuan off, orang datang hadiri, ataukah bisa ikut secara online karena ya kita masih ada di situasi COVID-19. Ya. Apalagi mungkin Kota Jayapura angkanya sudah turun. Iya, setiap kegiatan memang teman-teman selalu memberikan catatan untuk protokol kesehatan tetap jalan, tapi juga untuk kayak yang tadi supaya ada yang tidak, memang rata-rata hampir semua kegiatan offline, tapi kita buat live streaming juga sehingga yang tidak bisa datang dia bisa mengikuti di live streaming. Jadi sebelum kegiatan biasanya ada poster untuk sampaikan bahwa besok tuh ada kegiatan apa, bagi yang mengikut silakan ikut di IG atau ada channel YouTube yang dipakai untuk bisa ikut live streaming. Oh, berarti di Instagram juga ada ya? Ya, di Instagram juga ada. Teman-teman bagian media dorang sudah siap, jadi di Instagramnya tuh selalu ada Instagram Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua, itu selalu ada update untuk apa yang dibuat. Hari ini juga mereka memasukkan latar belakang kampanye 16 hari dengan beberapa catatan-catatan itu dimasukkan, dan setiap hari itu ada tulisan-tulisan yang dikasih masuk untuk publikasi secara media untuk masyarakat banyak tahu kenapa ini penting. Berarti poster-poster yang tadi itu nanti dibagikan ke seluruh masyarakat ya? Iya, di media sosial itu akan dibagi. Di media sosial juga ada? Iya. Bagus sekali. Iya. Itu saja agendanya, masih ada agenda lain lagi? Ya, itu saja. Tapi sebenarnya tanggal 13 itu nanti ada satu agenda yang untuk SEDAW. Itu nanti secara online karena di sini nanti kita akan tim sementara upayakan untuk bisa ada pembicara dari Komnas Perempuan, dari CWGI yang meliding langsung tentang SEDAW itu. Tetapi itu dia juga melibatkan teman-teman akademisi Uncen secara khusus teman Ira dengan timnya untuk melihat kenapa penting SEDAW itu untuk kita. Iya, kalau lihat tadi sebenarnya banyak sekali agenda-agenda yang dibuat selama 16 hari ini. Mungkin sobat perempuan di luar sana atau siapa saja yang menonton ini, podcast ini, bisa ikuti agenda yang sudah diceritakan atau sudah disebutkan oleh Pendeta Magda tadi, supaya bisa langsung ikut. Karena ada juga keluar di media sosial seperti Instagram, kemudian ada juga nanti secara online. Jadi kita bisa ambil waktu untuk ikut dalam semua agenda selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Baik. Saya pikir sudah. Iya. Terima kasih lagi. Ya, itu semua agenda yang tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Magda.
Eh, Sebelum kita akhiri perbincangan kita, apakah ada semacam statement closing, ya, untuk kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan? Iya, saya selalu ingat ada satu mama dari Kebar, dia punya kata-kata itu yang menjadi inspirasi buat saya ketika dia bicara tentang hutan mereka. Dia bilang, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan indah dan bagus ini, mari tong jagakan. Jangan tong rubah akan lagi, biarlah alang-alang tumbuh jadi alang-alang, pisang tumbuh jadi pisang, rica jadi rica, jangan tong rubah akan lagi. Marilah kita suarakan suara perempuan Papua untuk jaga tanah Papua ini. Karena tanah Papua itu adalah ibu, tanah Papua itu adalah tempat sumber makan kita, jangan sampai sumber makan kita ini rusak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita sama-sama bergandeng tangan dan ikuti terus kampanye ini lewat Instagram teman-teman Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua, tetapi juga bisa koordinasi atau cek ke teman-teman Elsam karena Ani yang koordinir di sana. Kita sama-sama bergerak. Dan terima kasih untuk P3W yang sudah membuat podcast ini dan mengkasih ruang untuk kami perempuan lagi untuk bisa berbicara di sini. Nama Instagramnya? Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua. Ya. Yang punya media sosial Instagram bisa follow akun Instagram Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua. Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua. Baik, terima kasih banyak Pendeta Magda Kaviar yang sudah hadir bersama kami dalam podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Nah, untuk keberlanjutan podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua, jangan lupa like di channel YouTube kami, kemudian supaya sobat semua juga mendapatkan episode-episode selanjutnya, maka jangan lupa subscribe supaya kita bisa ikuti terus podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Akhirnya kita akan berpisah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pendeta Magda Kaviar. Ya, saya juga terima kasih karena diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Ya. Saya Anatunya, Co-Station Podcast P3W GKI Suara untuk Perempuan, Suara Perempuan untuk Semua, pamit undur diri. Shalom. Shalom.